Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dinda Sukmaningrum, STMM, dosen dari Prodi Kewirausahaan, Fakultas Ekonomi dan Sosial, Universitas Amikom, Yogyakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat proses pembelajaran pada mata kuliah Intelijen Bisnis Generatif. Mata kuliah ini dirancang sebagai respon terhadap perkembangan artificial intelligence, di mana AI semakin banyak digunakan dalam dunia bisnis. Tujuan dari mata kuliah ini bukan hanya agar mahasiswa mampu menggunakan AI, tetapi mahasiswa juga dapat memanfaatkannya secara kritis, etis, dan bertanggung jawab untuk perkembangan bisnisnya sehingga bisnis menjadi lebih inovatif dan berkelanjutan. Dalam penyusunannya, pembelajaran Intelijen Bisnis Generatif mengacu pada pendekatan Outcome Based Education atau OBE, di mana setiap pembelajaran diawali dari capaian pembelajaran lulus, atau CPL. Kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana masing-masing CPMK tersebut akan kita representasikan pada setiap pertemuan di perkuliahan Intelijen Bisnis Generatif. CPL yang menjadi dasar dari mata kuliah ini ada 4 aspek. Aspek yang pertama yaitu adalah sikap, yaitu mahasiswa memiliki etika bisnis dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi. Yang kedua, keterampilan umum, yaitu kemampuan menganalisa data dan mengambil keputusan berbasis informasi. Ketiga, kemampuan mengkomunikasikan hasil karya bisnis melalui media digital secara profesional. Dan yang terakhir atau yang keempat, penguasaan konsep digital entrepreneurship, yaitu kemampuan mengintegrasikan kewirausahaan dengan teknologi informasi untuk menciptakan bisnis yang inovatif dan berkelanjutan. CPL yang sudah saya sebutkan tadi, maka akan diterapkan pada CPMK, di mana mahasiswa mampu menganalisis data bisnis, menerapkan AI dalam pengembangan usaha, menghasilkan karya bisnis digital, serta menggunakan AI secara etis dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai CPMK tersebut, pembelajaran disusun secara bertahap. Pada pertemuan pertama, mahasiswa dikenalkan pada kontrak perkuliahan serta konsep dasar AI generatif dan perannya dalam dunia bisnis. Pada pertemuan kedua, berfokus pada teknik penyusunan prompt yang efektif dan pemanfaatan AI untuk melakukan riset ide bisnis. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga, membahas segmentasi pasar dan penyusunan user persona dengan menggunakan AI. Pada pertemuan keempat, mahasiswa belajar melakukan riset produk dan analisis kompetitor menggunakan SWOT yang didukung dengan AI. Kemudian, di pertemuan kelima diarahkan pada penyusunan value proposition sebagai dasar penciptaan nilai bagi konsumen. Di pertemuan keenam, mahasiswa mulai membuat visualisasi dan prototipe produk menggunakan berbagai tools dari AI. Seluruh hasil tersebut kemudian dipresentasikan pada pertemuan ketujuh, sehingga mahasiswa memperoleh umpan balik sebelum mengikuti ujian tengah semester. Setelah ujian tengah semester, pembelajaran lebih diarahkan pada implementasi AI dalam dunia bisnis. Pada pertemuan ke-9, mahasiswa mempelajari strategi implementasi AI untuk operasional bisnis termasuk penyusunan bisnis model Canva berbasis AI. Sedangkan di pertemuan ke-10, membahas pembuatan copywriting, strategi pemasaran digital, serta calendar content dengan menggunakan AI. Kemudian, pada pertemuan ke-11, mahasiswa mengembangkan konten kreatif berbasis AI untuk mendukung promosi bisnis. Di pertemuan ke-12, mahasiswa belajar menganalisa data bisnis sebagai dasar pengambilan keputusan. Pada pertemuan ke-13, fokus pembelajaran adalah etika penggunaan AI, seperti keamanan data, bias algoritma, dan hak cipta. Di terakhir, pada pertemuan ke-14, mahasiswa menghasilkan proyek berupa video berbasis AI
yang menjadi implementasi seluruh kompetensi yang dipelajari selama 1 semester. Dari rangkaian pembelajaran pertemuan pertama hingga ke-14 tersebut, mahasiswa tidak hanya mempelajari konsep artificial intelligence dalam dunia bisnis, tetapi juga mengimplementasikannya secara langsung melalui aktivitas berbasis proyek, studi kasus, praktik penggunaan AI, presentasi, refleksi terhadap aspek etika penggunaan teknologi. Dengan demikian, seluruh tahapan pembelajaran dirancang secara bertahap untuk mendukung ketercapaian CPL dan CPMK yang telah ditetapkan dalam mata kuliah Intelijen Bisnis Generatif. Selanjutnya, saya akan menampilkan cuplikan pelaksanaan pembelajaran sebagai implementasi dari rencana pembelajaran semester yang telah saya paparkan sebelumnya. Cuplikan ini memperlihatkan proses pembelajaran dengan pendekatan student-centered learning, di mana saya berperan sebagai fasilitator yang membimbing mahasiswa untuk mencapai CPL dan CPMK melalui pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Berikut adalah cuplikan pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah Intelijen Bisnis Generatif. Selamat menonton, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anakku semua. Ini sepertinya saya nggak nyebutnya anak-anak lagi ya, teman-teman aja, biar kita seumuran. Oke, baik. Sebelum mulai, seperti biasanya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita sebetulnya materinya adalah AI untuk copywriting dan strategi pemasaran. Tetapi kita refresh dulu deh. Kemarin kita membahas tentang strategi pada BMC, ya, di mana itu semua juga tetap menggunakan AI, tools-tools AI, dan ada data-data yang akan kita masukkan di mana supaya bisa ketemu BMC-nya seperti apa. Oke, kita ke slide dulu supaya biar happening nih ya. Oke, apa itu copywriting? Nah, di sini copywriting itu adalah seni ya, seni dan teknik menulis. Nah, tanya nih ke teman-teman, pada saat scroll, kita lagi lihat handphone nih, scroll TikTok, scroll Instagram, kira-kira hal apa yang tiba-tiba membuat teman-teman itu berhenti scroll? Oke, boleh? Kalau menurut saya biasanya sih karena kalimat pembuka. Oke. Yang menarik saya untuk nonton. Oke. Next, ada lagi? Mungkin selain kalimat pembuka itu bisa jadi juga karena kalimat promosinya yang menentukan kita untuk melakukan scrolling atau tidak. Oke, ya tentu ya, benar semua ya. Memang kita itu akan berhenti scroll ketika ada kalimat yang menarik, yang ketika kita itu melihat tuh, oh ini apa ya, menjadi penasaran. Itulah efek dari copywriting, gitu ya. Itu kekuatan dari copywriting. Jadi copywriting itu sendiri punya strategi pemasaran ya untuk meningkatkan yang namanya konversi, membangun brand awareness ya. Jadi itu memang yang sangat dipenting dan diperlukan untuk teman-teman semua dalam membangun bisnisnya. Oke, kita next dulu nih. Di sini ada copywriting AI. Apa sih itu sebetulnya ya? Nah, di sini di mana kita tuh membuat konten pemasaran itu menggunakan teknologi dengan tools AI. Ya. Nah, mengapa? Karena jelas kita sekarang hidup di era digital, perlu AI. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu kita sebelum next? Gak ada? Oke, next ya. Oke. Apa sih keuntungan dari AI itu sendiri? Kalau dari bahasa ini apa kira-kira nih? Cepat, efisien. Terus apa lagi nih? Praktis. Oke, ya. Ya, betul, AI itu sangat membantu sekali ya untuk efisiensi, untuk cepat, untuk efektif ya. Sama apalagi nih, kita ada konsisten dalam membangun sebuah brand. Ya, ada dulu nih sebelum saya next lagi. Mau ada yang tanyakan?
Apakah hasil copywriting dari AI itu boleh langsung digunakan tanpa biaya? Tidak bisa ya. Jadi kalau untuk kita mau memasukkan sebuah copywriting dari AI, kita memang harus edit dulu. Nah, editnya menggunakan apa? Editnya harus based on data, dilihat dulu datanya seperti apa, target audience kita siapa. Jangan sampai kita hanya sekedar memasukkan copywriting, tapi tidak tahu target audiensnya siapa. Jadi harus edit lagi ya, gitu. Jadi jangan hanya copy paste aja nggak bisa. Gitu. Ada lagi? Sudah? Iya, Pak. Hmm? Itu tidak sesuai dengan kemauan kita. Hmm? Itu tuh harusnya gimana? Kalau misalnya hasilnya AI-nya itu. Oke, nah kalau tidak bisa sesuai kemauan kita, kadang kita tuh sudah punya ide nih, tapi ketika kita bikin prompt itu kok nggak sesuai. Nah, kita akan terus prompt, namanya kita sebut sebagai iterasi. Jadi iterasi prompt atau literasi prompt menggunakan AI. Jadi terus bertahap, step by step kita lihat sampai ketemu dengan apa yang kita mau atau kita inginkan. Copywriting seperti ini loh yang saya mau, kayak gitu. Tuh. Next ya, sudah? Saya next. Oke, di sini ada 5 langkah mulai copywriting. Selagi-lagi kita ketemu dengan kata-kata riset. Memang kita perlu riset dulu ya, siapa sih audiens teman-teman, kemudian siapa sih kompetitornya dan bagaimana tren pasarnya. Dari mana kita pernah membahas di minggu kemarin, yaitu adalah melalui Google Trends. Ya, kita lihat marketnya seperti apa, audiens kita seperti apa, supaya copywritingnya itu mengalir dengan baik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah prompt. Nah, di sini jelas ya, kita membuat prompt ya agar AI-nya ini lebih spesifik, tapi jangan hanya sekedar copy paste tadi ya, seperti yang ditanyakan tadi ya. Jadi tetap harus melalui editing dan melalui tahap per tahap. Baru kemudian kita akan mengenerate. Banyak sekali tools yang bisa kita gunakan, salah satunya adalah ChatGPT ya. Yang kemarin teman-teman sudah menggunakan itu untuk membangun BMC gitu ya. Kemudian tinjau ulang dengan mengedit dulu nih. Kira-kira sesuai nggak ya antara bentuk visual sama copywriting dan target audiens saya. Baru kita publish. Nah, publish ini juga harus hati-hati platform mana. Konten ini cocoknya di platform yang mana sih? Tidak asal semua konten bisa kita tempelkan ya. Karena beda platform itu pasti beda konten, beda audiens ya. Jadi harus teman-teman perhatikan kembali sebelum melakukan publish. Oke, ini adalah beberapa copywriting powerful dengan AI. Ada yang pernah menggunakan ChatGPT di sini? Hampir semuanya. Ya, kalau ChatGPT udah itu sebagai saya anggap atau kita anggap itu sebagai draft ya, draft untuk menyusun. Nah, di sini ada yang namanya benar-benar kita pakai nanti untuk copywriting ya. Ada Copilot AI, Jasper AI, dan juga Genie AI. Nah, kalau Copilot AI ini yang paling basic lah, ya hampir 11-12 dengan ChatGPT. Tapi di sini dia lebih friendly ya, lebih friendly dalam hal copywriting, jadi lebih bagus menurut saya ya. Dan dia secara cepat serta efisien dan tepat dengan target audience. Kemudian Jasper AI, nah ini template-nya banyak sekali. Jadi bisa sekali kalau misalnya bisnis kita tuh udah besar nih, ya harus bikin banyak copywriting, pakailah Jasper AI. Kemudian ada Genie AI. Nah, ini copywriting yang based on SEO ya. Jadi kita search engine optimization-nya itu akan dimenangkan oleh si Genie AI ini. Jadi sekali lagi itu bukan semata-mata kita copy paste, tapi tetap harus melalui sebuah proses gitu. Oke, perbandingannya Copilot AI. Secara singkat di sini adalah membuat draft awal dan mengintegrasikan copywriting. Ya. Kemudian ya pakai 365 ya. Kemudian ada Jasper AI. Nah, ini lebih untuk membuat iklan, kemudian email marketing ya, landing page dan juga konten gitu. Jadi beda ya, fungsinya beda-beda gitu. Jadi kita kalau mau bikin draft, pakai ini deh. Nanti kalau sudah bikin draft, saya akan lempar ke Jasper AI. Ya. Kemudian kalau sudah pakai Jasper AI, nah ini adalah gimana kita kontennya lebih cocok untuk blog gitu ya. Kan ada tuh kita mau bikin konten edukasi dan sebagainya, ini bisa pakai Genie AI. Oke, ini adalah 3 teknik prompt. Yang pertama itu adalah gunakan instruksi yang spesifik dan terstruktur.
Jadi dari inputnya sampai outputnya kita minta seperti apa, itu harus jelas promnya. Ya, sudah pernah dipraktekkan juga ya kemarin ya, kita mencoba kecil-kecilan gitu ya. Nah, hasilnya juga supaya kenapa sih instruksinya harus ada input sampai dengan output supaya dia relevan dan tepat sasaran. Next, kemudian di sini konteks dan peran AI. Jadi kita menarasikan si AI ini sebagai manusia dulu. Kamu adalah profesional copywriting, kamu adalah profesional content creator. Nah, jadi kita sudah mendeskripsikan si AI sendiri. Kemudian ada iterasi cerdas. Nah, di sini ada iterasi cerdas, perbaiki prompt secara bertahap. Seperti tadi ya di awal sudah tanya, harus step by step. Tidak bisa kita sekali nge-prompt jadi, itu pasti tidak bisa. Oke, ini ada beberapa studi kasus. Contoh di sini ada Kopi Nusantara pakai AI itu untuk iklan media sosial. Kemudian Butik Batisari ini untuk membuat caption di Instagram. Kemudian ada Startup Entek Pintar, nah ini untuk membuat landing page dan script video. Nah, ini mereka menggunakan AI itu untuk membantu. Nah, integrasi AI dalam strategi pemasaran, yang pertama adalah untuk strategi digital apa aja sih? Nah, di sini untuk mengkampanye digitalnya secara real time, ya supaya meningkatkan ROI ya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah content marketing. Ini akan kita pakai ya, gitu di content marketing. Next, nah content marketing kita pakai apa nih? Menggunakan content calendar, ya. Ada content calendar, ya ini akan kita semakin bahas itu nanti di next week ya. Apa aja sih content calendar seperti apa? Tapi sebagai bayangan nanti ada tugas di akhir. Seperti biasa ya. Oke, di sini konten kalender isinya adalah perencanaan konten, ada penjadwalan konten dan eksekusi dengan AI. Ya, konten kalender ini adalah alat untuk merencanakan, menjadwalkan dan mengelola. Kemudian AI itu membantu mengidentifikasi topik yang relevan dengan produk ataupun istilahnya konten kita yang mau kita tampilkan di sosial media. Saya next. Ini adalah tahapan persiapan konten kalender. Yang pertama, lagi-lagi ya, target audiensnya siapa? Caranya bagaimana? Identifikasi demografi, minatnya, dan kebiasaan audiens. Yang kedua, riset topik trending dulu nih. Yang trending apa sih? Biasanya yang trending apa kira-kira? Makanan ya. Ya. Gitu ya. Jadi banyak sekali ya yang trending, kita harus menyesuaikan juga ya, tapi ya menyesuaikan dengan produk kita ya. Gitu. Jadi jangan yang lagi trending ini langsung kita masukkan, nggak boleh ya. Kita harus menyesuaikan dulu. Kemudian yang ketiga itu ada pilihlah platform yang tepat gitu ya. Ada Instagram, TikTok dan lain-lain. Kemudian frekuensi posting. Nah, konten kalender ini sebenarnya fungsinya lebih kita ke frekuensi posting supaya kita itu lebih teratur, lebih rapi gitu ya. Kemudian siapkan tools AI. Pilihlah tools AI yang sesuai dengan kebutuhan. Di sini kalau kita mau bikin copywriting, berarti kita pakai ChatGPT bisa, pakai Jasper bisa, pakai Copy.ai juga bisa. Prosesnya, pertama, masukkan brief yang lengkap, kemudian tujuan kontennya apa, targetnya siapa, tone-nya bagaimana, kata kuncinya seperti apa. Ini adalah hasil yang tahap yang pertama. Kemudian yang kedua, nah AI itu akan menghasilkan draft copywriting dulu nih. Ketika sudah menghasilkan berdasarkan brief yang kita berikan, ya otomatis dia akan mengolah dengan cepat gitu. Kemudian edit dulu, sesuaikan hasil draftnya dengan nama brandmu, dengan produkmu, dengan konten yang mau kita munculkan. Jangan sekali lagi, jangan sekedar copy paste dan percaya 100% dengan AI. Tetap via edit. Kemudian periksa akurasi dan konsistensi pesan. Kita lihat akurasinya seperti apa. Oke. Tips dan suksesnya. Pertama, ini yang paling susah ya buat kita semua ya, adalah konsisten. Kemudian A/B testing, analisis performa, iterasi, gunakan prompt yang jelas,
kemudian sesuaikan tone brain. Teman-teman harus ini ya, sesuaikan ini. Oke, next ini adalah toolsnya. Nanti silahkan teman-teman mencoba tools-tools ini dengan tugasnya. Nah, ini adalah tugas membuat konten kalender untuk teman-teman semua. Ya, berkelompok seperti biasa, satu kelompoknya 2 orang, dikumpulkan minggu depan menggunakan Classroom. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Aman. Semangat ya, terus semangat ya. Oke, baik. Saya tutup sekiranya pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Semoga pembelajaran kita hari ini semua bisa memberi manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.